Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali dengan saya Mila Hajar Hutima di Kabar Bameswari dari Desa ke Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmana selaku Kepala Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Ini dalam hal ini sepintas saya akan menjelaskan tentang profil yang ada di desa saya, Desa Tanjung Wangi. Dimulai mungkin dari jumlah penduduk di Desa Tanjung Wangi kurang lebih sekitar 6.000 jiwa. 6.000 jiwa dengan komposisi hampir sama antara laki-laki dan perempuan, cuma perbedaan sedikit. Kemudian di Tanjung Wangi itu luas wilayah kisaran 450 hektar, terdiri dari tanah darat untuk persawahan paling 10% dari luas wilayah tersebut, yaitu persawahan. Adapun untuk mata pencaharian yang paling utama di Desa Tanjung Wangi sesuai dengan letak geografis yaitu mayoritas di bidang pertanian. Adapun jenis pertanian ada beberapa macam pertanian yang dilaksanakan oleh warga Desa Tanjung Wangi, diantaranya untuk Dusun Lewiliang paling ujung itu pertanian di bidang sayuran, sayur mayur. Tapi untuk di wilayah Kedusunan Sejahat mungkin kurang cocok untuk sayur mayur. Di situ lebih cenderung ke arah palawija dan tembakau. Itu juga mungkin pertanian tembakau menjadi salah satu ikon juga bagi Desa Tanjung Wangi, khususnya Dusun 1. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis untuk pertanian tembakau. Itu mungkin di bidang mata pencaharian. Selebihnya beraneka ragam seperti jasa ataupun perdagangan, tapi yang paling banyak atau mayoritas itu di bidang pertanian. Kemudian untuk penduduk warga Desa Tanjung Wangi dalam hal pendidikan, sampai saat ini tingkat pendidikan warga Desa Tanjung Wangi mayoritas di kisaran lulusan SMP atau SLTP. Dikarenakan yang menjadi kendala kenapa di Desa Tanjung Wangi masih sedikit lulusan SMA, apalagi lulusan perkuliahan akademik, dikarenakan satu mungkin jarak tempuh dari wilayah Tanjung Wangi ke tempat sekolah SMA ataupun perguruan tinggi lumayan jauh. Juga mungkin tentunya berimbas ke biaya yang diperlukan, biaya operasional untuk sekolah. Bisa dibilang untuk warga Desa Tanjung Wangi masih tergolong mahal gitu ya. Itu mungkin untuk tingkat pendidikan. Adapun potensi yang dimiliki di Desa Tanjung Wangi dengan jumlah penduduk yang lumayan banyak juga, kemudian geografis di wilayah Desa Tanjung Wangi berupa pegunungan, perbukitan, mungkin itu bisa jadi modal juga terutama di bidang pariwisata. Untuk itu pada masa kepemimpinan saya sebagai kepala desa, dan alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih menginjak 2 tahun menjabat kepala desa, dimulai dari 29 November 2019 saya dilantik menjadi kepala desa. Tentunya arah kebijakan juga harus menyesuaikan dengan potensi yang ada. Melihat potensi yang tadi dipunyai oleh Desa Tanjung Wangi, mungkin
yang menjadi target atau yang menjadi rencana pembangunan di Desa Tanjungwangi adalah mengarah ke sektor wisata. Sektor wisata yang pada nantinya mudah-mudahan Desa Tanjungwangi menjadi desa wisata. Namun wisata tersebut lebih mengarah juga ke wisata alam. Contoh seperti alhamdulillah di Tanjungwangi juga punya potensi wisata alam yaitu Curug Cinulang. Nah mungkin kedepannya objek wisata Curug Cinulang ini bisa ditata semaksimal mungkin untuk nantinya bisa pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjungwangi. Dan juga mungkin kami berencana membuka atau menggali dan membuka spot-spot wisata lain, wisata alam yang lain yang dipunyai oleh wilayah desa kami. Itu sekilas gambaran mungkin tentang potensi yang paling utama yang ada di wilayah Desa Tanjungwangi. Di samping itu masih ada mungkin yang menjadi potensi juga yang perlu digali juga, yaitu dalam hal produk unggulan ataupun produk khas yang ada di Desa Tanjungwangi. Di antaranya satu, di Tanjungwangi menjadi salah satu pemasok atau mungkin khususnya di Cicalengka satu-satunya desa yang masih memproduksi gula aren. Namun banyak kendala yang dihadapi dalam hal pengelolaan gula aren itu, yang paling utama dalam hal teknologi. Jadi mungkin yang sekarang berjalan itu kesannya belum tersentuh sama teknologi modernisasi. Kadang dalam hal kemasan, termasuk paling utama itu dalam hal kemasan, masih menggunakan bungkus itu dari pelepah pohon pisang. Terus ada juga makanan yang menjadi ciri khas di Desa Tanjungwangi, yaitu hasil olahan dari singkong yang diolah dengan gula aren. Namun itu juga masih menemui kendala, terutama dalam hal pengemasan. Jadi para pengrajin singkong gula aren tersebut kesulitan dalam hal pengawetan. Kadang ketika produksi banyak tidak laku dijual, besoknya sudah basi, jadi tidak bisa dijual lagi. Nah mungkin kedepannya kami berusaha mencari strategi yang pas atau teknologi yang pas, bagaimana caranya produk makanan tersebut bisa continue dalam artian tidak langsung basi. Ketika belum terjual, besoknya atau mungkin seminggu atau mungkin sebulan itu masih bisa dipasarkan. Nah itu mungkin tentang produk yang ada di Desa Tanjungwangi khususnya dalam bidang makanan. Juga selain itu ada pengrajin yang dalam hal ini berada di wilayah 1 RW, yaitu di RW 3 Kampung Cicadas, berupa produksi kursi bambu. Nah itu alhamdulillah sudah berjalan lebih dari 10 tahun atau mungkin 20 tahunan, dengan pemasaran sudah merambah ke bahkan luar pulau Jawa. Cuman itu tadi kenapa belum bisa berkembang? Kalau menurut penelitian saya itu cenderung kurang bisa bersaing dengan produk-produk dari daerah lain. Tentunya ini memerlukan inovasi baru dalam hal kualitas juga, atau mungkin
inovasi dari jenisnya juga itu mungkin yang harus dikembangkan supaya bisa bersaing dengan produk dari daerah-daerah lain. Tapi alhamdulillah sampai saat ini produksi kursi bambu masih terus berjalan, malahan ada tempat pemasaran yang rutin membeli produk-produk dari wilayah Desa Tanjungwangi ini, terutama dari daerah Indramayu, Cirebon, dan Pangandaran. Itu masih tetap eksis, masih tetap membeli produk dari desa kami. Mungkin itu sepintas gambaran tentang wilayah Desa Tanjungwangi dengan berbagai potensi dan berbagai kendala juga, yang mana mudah-mudahan nanti kedepannya bisa mendapatkan solusi dari berbagai kendala tersebut. Mungkin itu sepintas gambaran Desa Tanjungwangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kabar Bamoswari dari desa ke desa kali ini. Kita akan kembali di kabar Bamoswari dari desa ke desa berikutnya. Saya Mila Hajar Hotimah beserta seluruh kru kerabat yang bekerja undur pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.